Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Para pemirsa, pendengar setia RRI yang insya Allah dimuliakan Allah dan dikabulkan segala hajat dan keinginannya, dan mudah-mudahan para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Di sini Al-Fakir akan membahas masalah haji karena sebentar lagi para calon ataupun Diyufur Rahman, tamunya Allah, sebentar lagi akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah dan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kenyamanan, dan juga kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan juga semangat dalam beribadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang belum bisa melaksanakan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jalan untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan adalah ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji merupakan rukun terakhir setelah syahadat, salat, puasa, dan zakat. Perintah menunaikan ibadah haji adalah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah haji itu wajib, tetapi hukum wajib itu dikaitkan dengan kemampuan. Karena ibadah ini merupakan sebuah perjalanan yang membutuhkan kemampuan materi dan kekuatan fisik. Bila sebuah ibadah dikaitkan langsung dengan kemampuan para hambanya, maka terdapat hikmah tertentu yang menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang beriman akan menerima ketentuan tersebut tanpa berat hati. Di sisi lain, dikaitkannya ibadah haji dengan kemampuan para hambanya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar terhadap mereka. Semua ini sebagaimana telah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Artinya Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Selain di dalam Al-Quran, perintah ibadah haji juga disebut dalam Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu pidatonya, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Pasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kuntu na'am lawajabat walam mastata'tum thumma qala dharuni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum fa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian haji, maka berhajilah kalian. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya 3 kali.
Seraya Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Kemudian beliau berkata, biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sesungguhnya orang sebelum kalian telah binasa karena mereka banyak bertanya yang tidak diperlukan dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Dan bila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Dari hadis tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa kewajiban menjalankan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Selebihnya tidak wajib. Ibadah haji kemanfaatannya lebih banyak untuk diri sendiri daripada untuk orang banyak. Misal, dengan berhaji seseorang dapat mencapai kesalehan personalnya karena berarti telah melaksanakan salah satu perintahnya. Dalam konteks Indonesia, dengan berhaji, seseorang juga mendapat pengakuan status sosial tersebut di masyarakat dengan adanya gelar haji atau hajjah yang disandangnya. Selain itu, dengan berhaji ke Makkah, Saudi Arabia, seseorang memiliki pengalaman berkunjung ke luar negeri yang di masa sekarang umumnya menggunakan pesawat terbang. Ini merupakan pengalaman luar biasa karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Kemanfaatan ibadah haji seperti itu berbeda dengan zakat atau sedekah yang kemanfaatannya lebih banyak dirasakan langsung oleh orang lain maupun diri sendiri. Maka bisa dimengerti ibadah zakat diwajibkan setiap tahun sekali, sedangkan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Hadirin para pemirsa, pendengar setia RRI Banjarmasin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Menunaikan ibadah haji hendaknya tidak ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi kita akan sakit atau malah mengalami kemunduran secara ekonomi atau malah sudah meninggal dunia. Hal-hal seperti ini bisa menghilangkan kesempatan ibadah haji yang sebenarnya sudah ada di tangan kita. Hilangnya kesempatan itu tidak berarti Allah Subhanahu wa taala belum memanggil kita dengan diwajibkannya menunaikan ibadah haji sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sesungguhnya setiap orang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah tersebut. Tentu saja bagi mereka yang memang sudah mampu hendaknya segera memenuhi panggilan itu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada al-hajja fal yata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadillud dallatu wa ta'ridul hajjah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa hendak melaksanakan ibadah haji hendaklah segera ia lakukan karena terkadang seseorang itu sakit, binatang kendaraannya hilang dan adanya suatu hajat yang menghalanginya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, malam tahbishu hajatun zahiratun au maradun habisun au sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa saja yang mati sebelum mengerjakan haji tanpa terhalangi oleh kebutuhan yang nyata, penyakit yang menghambat ataupun penguasa yang zalim, bolehlah ia memilih saja mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min dalik. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa menunda-nunda ibadah haji padahal benar-benar sudah mampu dan semua keadaan memungkinkan merupakan hal yang sangat tidak baik. Rasulullah SAW sampai mempersilahkan orang tersebut untuk memilih matinya baik dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah min dalik. Para pemirsa RRI yang insya Allah dimuliakan Allah, lalu bagaimana dengan mereka yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang tidak mampu atau miskin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim Al-Qudai dan Ibnu Hajar dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Jami' Shaghir yang berbunyi al-jum'atu hajjul fuqara atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya salat Jumat adalah hajinya orang-orang
miskin. Maksud hadis tersebut adalah sholat Jumat di masjid bagi orang-orang yang tidak mampu sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Beberapa pihak menilai hadis di atas lemah ataupun dhaif, tetapi sebagai upaya untuk mendorong orang-orang yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena memang miskin, hadis ini sangat baik untuk diperhatikan agar mereka secara istiqomah dapat melaksanakan jamaah sholat Jumat di masjid tersebut. Siapa tahu dengan istiqomah sholat Jumat berjamaah rutin, tidak bolong-bolong, Allah Subhanahu wa taala pada saatnya benar-benar memberikan kesempatan kepada mereka menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Terlepas dari status hadis di atas tersebut, hadis tersebut sebetulnya menunjukkan keadilan di dalam Islam bahwa orang-orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pahala yang besar, yakni dengan berjamaah sholat Jumat secara istiqomah terutama di masjid. Dengan demikian, maka ajaran Islam tidak meminggirkan atau membuat kecil hati bagi orang-orang yang lemah, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh kasih sayang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi al-fakir dan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf mohon dimaafkan, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.